lalu ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan sama-sama kita membaca doa sebelum belajar yang dipimpin oleh Ananda Unzair. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mengecek kehadiran. Hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Baik, jumlah kita semuanya berapa orang? 21 orang. Baik, semuanya hadir. Luar biasa. Oke, selanjutnya untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kita kepada negara yang kita cintai ini, marilah sama-sama kita sebelum belajar kita menyanyikan lagu nasional. Nah, lagu nasional, ya silakan Nia Afzaliyati untuk memimpin lagu 17 Agustus ya. Ya. Pertemuan kita yang pertama dulu kita sudah mempelajari sedikit tentang pengertian malaikat, pengertian iman, kemudian makna beriman kepada malaikat dan dalil beriman kepada malaikat. Baik, siapa di antara kita di sini yang masih ingat materi kita minggu yang lalu ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zahra. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian apa itu beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat mengandung makna bahwa kita sebagai orang beriman, kita harus percaya dan yakin jelas sepenuhnya bahwa malaikat itu ada dan diciptakan dari nur atau cahaya. Baik, tepuk tangan semuanya. Siapa di antara kita di sini yang masih ingat terkait dengan dalil tentang beriman kepada malaikat? Ayo, ya silakan Anis Sabira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Sabira. Cara beriman kepada malaikat terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 dan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 136. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sangat mengingat, sudah sama-sama kita mengetahui terkait dengan materi kita pada pertemuan yang lalu. Nah, untuk pertemuan pada hari ini, pertemuan kedua, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu materi masih tentang makna beriman kepada malaikat. Namun indikator yang akan kita
pelajari pada materi ini adalah, nah ini indikatornya, ya indikator menguraikan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Indikator membedakan antara manusia, jin, dan malaikat. Indikator keenam menguraikan cara beriman kepada malaikat, kemudian menguraikan hikmah beriman kepada malaikat, dan menguraikan hubungan antara beriman kepada malaikat dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Nah, inilah indikator yang akan kita pelajari pada pertemuan kedua ini. Nah, kemudian kita akan lihat tujuan pembelajaran kita. Nah, ini tujuan pembelajaran kita, ya. Tujuan pembelajaran kita diharapkan kepada peserta didik, ya, kalian nantinya itu setelah mempelajari materi ini, kalian nanti dapat menguraikan nama-nama malaikat. Kalian nanti dapat membedakan antara manusia, jin, dan malaikat. Kalian nanti dapat menguraikan cara beriman kepada malaikat. Kalian nanti diminta dapat menguraikan hikmah beriman kepada malaikat, dan juga diharapkan nanti kalian dapat menguraikan hubungan beriman kepada malaikat dengan perilaku sehari-hari seperti perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Ya. Inilah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, maka kita menggunakan model pembelajaran yang namanya discovery learning. Nah, minggu yang lalu kita juga menggunakan model discovery learning sama. Ya, langkah-langkahnya ada 6 seperti yang sudah Bapak jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sehingga hari ini kita mengikuti langkah-langkah tersebut sesuai dengan langkah-langkah dalam discovery. Berikutnya kita akan murojaah. Kita akan membaca ayat Al-Qur'an sebagai bentuk, ya, sikap religius kita terhadap Al-Quran yang kita cintai. Ya, sama-sama kita baca surat Al-Baqarah ayat 285 dan ayat 280. Ya, silakan Uzair pimpin murajaah kita pada hari ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbalallahu al-karimul karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. mendekatkan diri kita dan lebih cinta kepada Al-Quran. Dan minimal kita dalam setiap hari itu minimal kita bisa membaca itu paling sedikit itu 2 ayat. Nah, paling sedikit 2 ayat. Ini untuk menumbuhkan sikap religius kita cinta kepada Allah melalui membaca Al-Quran. Nah, ayo siapa kira kita di sini yang bisa menjelaskan maksud daripada gambar kita di depan ini? Ya, silakan kaitkan dengan iman kepada malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Ananda. Maksud dari gambar di atas di depan adalah adanya orang meninggal yang menunjukkan bahwa malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Lalu ada gambar turunnya hujan serta ada sawah yang padinya sangat subur sehingga bisa panen, menunjukkan adanya malaikat Mikail yang bertugas memberikan rezeki dan menurunkan hujan.
berikan fokus. Nah, oke, kita sudah mendapatkan gambaran penjelasan dari teman kita Rifa Nanda ya terkait dengan gambar di depan kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita supaya paham kita terkait dengan materi ini, kita akan mengamati video pembelajaran ya, sama-sama kita akan melihat, akan menonton untuk menambah pengetahuan kita tentang malaikat yang bertugas mengatur rezeki akan senantiasa membuat seseorang optimis dan semangat dalam belajar, bekerja, dan berusaha. Ia yakin bahwa malaikat akan memudahkan urusan rezekinya selama ia mau berusaha dan berdoa. Ia pantang berputus asa dan berpangku tangan karena memang Allah tidak akan menurunkan harta benda dengan menjatuhkannya begitu saja dari langit. Banyak orang menduga bahwa ketika ia melakukan suatu kejahatan yang tidak dilihat oleh orang lain, ia akan merasa aman dan selamat. Padahal sama sekali tidak. Ia akan dilihat oleh dua malaikat Allah yang selalu siap setiap saat, tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai. Baik, kita sudah mendapatkan informasi dari video pembelajaran tentang makna beriman kepada malaikat. Nah, kita sudah banyak mendapatkan informasi dari sini. Nanti kita akan sama-sama ya, kalian akan mengidentifikasi ya, kalian akan nanti melahirkan permasalahan terkait dengan video kita dan juga terkait dengan materi yang kita sampaikan di depan, sehingga nanti kita ya dapat berdiskusi dan kita nanti akan presentasi di depan sesuai dengan kelompok kita masing-masing. Baik, sedikit tambahan selanjutnya. Ada yang tahu nggak nama dan tugas-tugas malaikat? Ayo silakan. Ya, Tri, silakan. Malaikat Jibril bertugas sebagai membawa wahyu, menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail bertugas sebagai mengatur rezeki. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia atau makhluk hidup. Malaikat Israfil bertugas menghidupkan sangkakala. Baik, kita berikan aplaus. Ya. Maka teman kita semuanya di sini sudah mendapatkan informasi tentang nama-nama dan tugas dari malaikat. Nah, baik anak-anak kami, selanjutnya kita akan diskusi ya dengan kelompoknya masing-masing yang telah kita bentuk pada pertemuan yang lalu sesuai dengan kelompoknya. Tugasnya ya, kita ini tugas kelompok 1. Nah, buatlah peta konsep dengan menarik dan sebagus mungkin. Ya, peta konsep yang kalian buat itu di karton nanti ya, dengan judul untuk kelompok 1 itu nama-nama malaikat beserta tugasnya. Kelompok 2 perbedaan manusia, jin, dan malaikat. Kelompok 3 cara beriman dan kelompok 4 malaikat. Kelompok 5 guna beriman kepada malaikat. Nah, ini tugas kalian. Silakan kalian kerjakan di kelompok masing-masing membuat peta konsep dari judul materi yang sedang kita bagikan. Ya, silakan ya. Dikerjakan tugas. Nah, ini tugasnya buat pemetaan konsep tentang ya, perilaku cerminan beriman kepada malaikat. Bagus ya, sudah luar biasa ini peta konsepnya. Nah, ini peta konsep yang dibuat, judulnya apa? Iman kepada malaikat. Ya, sudah bagus. Sudah siap ya, Pak ya?
mempresentasikan tentang tugas pemetaan konsep yang sudah dibuat. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hikmah Beriman kepada Malaikat. Sebagaimana yang kita ketahui, Allah menciptakan makhluk yang ciptaannya dari cahaya, yaitu malaikat. Malaikat di sini tidak memiliki hawa nafsu seperti manusia pada umumnya. Baik, lantas apa saja hikmah yang wajib kita ketahui? Dalam Al-Quran menjelaskan, dalam surah Al-Baqarah ayat 285 disebutkan bahwa Muslim harus beriman kepada Allah SWT, malaikat, kitab, dan rasul-rasulnya. Dan yang kedua, dalam surah Al-Baqarah ayat 30 disebutkan bahwa Allah SWT menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT. Hikmah lainnya yang wajib diketahui ada 7. Yang pertama yaitu meningkatkan iman dan takwa seseorang kepada Allah SWT. Hubungannya dengan hikmah kepada mereka adalah sekerja apapun kebaikan keburukan akan dicatat oleh malaikat. Baik, sekecil apapun yang kita lakukan ya, dengan ikhlas kita bersedekah, kita akan dicatat oleh malaikat. Baik, kita berikan aplaus luar biasa. Baiklah, ini hasil kerja kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita berikan aplaus semua. Kami semuanya, sekarang kita mau melihat kelompok 5 yang akan tampil di depan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 5. Ya, silakan kelompok 5 maju ke depan menyampaikan peta konsep yang sudah dibuat, menjelaskan kepada kita semua di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat badan dan sehat pikiran. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Di sini kami akan menjelaskan tentang perilaku cerminan beriman kepada malaikat. Yang pertama ada selalu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dari waktu ke waktu. Contohnya, kita yang ujian sekarang tidak boleh melihat konsep, jangan nyontek lagi ya. Yang kedua ada perilaku yang ditampilkan mampu menjadi suri teladan bagi lingkungannya. Contohnya, seorang kakak atau seorang adik harus mencontohkan yang baik-baik kepada adiknya. Yang ketiga ada berusaha sekuat tenaga untuk menghindari berbagai perbuatan buruk. Misalnya, kita diajak yang bukan oleh kawan kita, kita harus tidak melakukannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Prisci. Dan selanjutnya ada memiliki rasa empati dan tidak bersikap sombong. Contohnya, Allah SWT sudah menciptakan alam semesta. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh sombong, karena di atas langit masih ada langit lagi. Dan yang kedua ada melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Misal, ketika disuruh oleh orang tua, kita harus melaksanakannya dengan ikhlas. Tidak boleh ada yang korupsi. Dan yang ketiga ada berkata dan berbuat jujur. Misal, ketika ujian dan ulangan, kita tidak boleh mencontek dan berbuat kolekan, karena kita harus jujur. Dan sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kita sudah sampai di akhir kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah kita tadi berdiskusi, mempresentasikan, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi yang dapat kita ambil dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini.
Baik, kita coba rangkumkan poin-poin yang kita dapatkan hari ini. Poin pertama. Ya, poin pertama tentang ya, kita sudah sangat tahu, sudah kita hafal dan sudah kita pahami nama dan tugas mereka. Poin yang kedua. Ya, perbedaan malaikat, manusia dan jin. Ya, jelas ada perbedaannya dan ada sama-sama makhluk Allah. Ya. Kemudian poin yang ketiga. Nah, kita sudah mendapatkan informasi hari ini terkait dengan cara beriman kepada malaikat. Poin yang keempat. Kita sudah mendapatkan hikmah apa saja yang kita dapatkan ya beriman kepada malaikat. Poin yang kelima. Ya, apa hubungannya? Sangat erat sekali hubungannya ya. Setiap perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari pasti diawasi, dikontrol, dicatat oleh malaikat sehingga kita berperilaku disiplin, teliti dan waspada dalam kehidupan kita sehari. Waktu kita akan mengevaluasi, kita akan menjawab pertanyaan yang sudah Bapak sediakan untuk kita melihat kemampuan kita terhadap materi yang sudah kita pelajari. Silakan dikerjakan masing-masing. Bapak ingatkan lagi, dalam kita mengerjakan soal ujian itu kita hadirkan malaikat selalu bersama kita, sehingga kita tidak menyontek, tidak melihat buku atau catatan, sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan materi yang kita pelajari tadi. Ya, silakan dikerjakan. Baik, waktunya sudah habis. Baik anak-anak kami semuanya, ini nanti Bapak akan periksa lembar jawaban kalian yang telah kalian berikan di sini dan akan Bapak berikan nilai nanti sesuai dengan hasil kerja kalian masing-masing, ya. Oke. Baik, selanjutnya untuk kegiatan di rumah. Ya, kalian ada tugas ya untuk kalian lakukan di rumah. Silakan kalian buat evaluasi diri, buat terkait dengan perbuatan kalian sehari-hari. Ya, perbuatan kalian sehari-hari silakan kalian tulis nanti. Ya, kalian tulis di sini hari, tanggal. Ya, hari ini apa yang kalian lakukan perbuatan baik, tulis. Dan apa yang kalian lakukan perbuatan yang buruk atau perbuatan maksiat. Nah, juga ditulis. Ya, hari dan tanggalnya perbuatan ditulis. Kemudian komitmen kalian. Nah, komitmen kalian terhadap perbuatan yang kalian lakukan itu. Misalnya perbuatan buruk, apa komitmen kalian? Nah, kalian pastinya mau berubah menjadi orang yang lebih baik. Nah, ini silakan kalian kerjakan, kalian lakukan tugas itu di tempat kalian masing-masing. Kalian mengamati diri kalian sendiri dan kalian tulis. Ya, perilaku yang kalian lakukan baik itu perilaku baik maupun tidak baik, dan kalian berikan komitmen menjadi tugas ini. Baik, terima kasih. Inilah pertemuan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita akhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum